A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis yang kali ini masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Misteri Kematian Ibu. Cerita ini ditulis oleh Yusni. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Dia ibu kandungku. Makin deras air hangat yang menyeruak keluar dari pelupuk mata. Di belakangnya terdapat tulisan, "Kau harus mati, Hanum, kau dan anakmu." Ibu Farah tak menyayangi aku sama sekali. Dia pasti sudah membunuh ibuku. Kemana aku harus cari tahu semua ini? Bang Dullah, ya, pria itu orang kepercayaan ibu. Kurasa dia lebih tahu semuanya tentang ibuku. Tapi ibu sudah tiada. Kenapa arwahnya masih bergentayangan menerorku? Ada yang janggal di sini. Bukankah kalau seseorang yang menganut ilmu hitam, jika sudah meninggal, urusannya sudah selesai? Tidak ada tuntutan tumbal lagi dari harta yang ia dapatkan. Tidak, harta ibu juga masih sangat banyak, tak berkurang sedikit pun. Harusnya setelah kematiannya, biasanya harta yang didapatkan dengan cara seperti ini akan habis begitu saja. Ini kenapa usaha ibu semakin lancar, bahkan tak surut sedikit pun. Aneh. Mbak Maya, buka pintunya. Mbak. Suara Bang Dullah dan Bi Eni memanggilku dari luar. Lekas ku bereskan semua barang-barang yang berserakan di lantai dan ku masukkan kembali dengan asal ke lemari pakaian. Hanya surat dan foto milik ibuku yang kuselipkan di balik baju. Aku menyuka rambut dan berusaha baik-baik saja. "Iya, sebentar," teriakku sambil merapikan baju. Kubukakan sedikit pintu. Bang Dullah memaksa menyerobot masuk ke dalam kamar dan memutar badan melihat sekeliling. "Ada apa, Bang?" tanyaku. "Saya seperti mendengar sesuatu jatuh dari dalam kamar ini. Saya pikir Mbak Maya kenapa-napa," ucapnya tanpa menoleh padaku. Matanya hanya melirik lemari yang sudah kututup kembali dengan rapat. Harusnya kalau dia mengkhawatirkan aku, lihat ke aku, bukan seperti mengawasi sesuatu di kamar ibu. "Loh, Bi Eni kok di sini? Kenapa gak masak di dapur?" "Maaf Mbak, Bibi permisi dulu," ucapnya menunduk. "Tidak ada apa-apa kan Bang?" tanyaku. Sebaiknya Mbak Maya istirahat di kamar Mbak Maya saja," titah Bang Dullah. Berani sekali dia menyuruhku. "Tidak Maya, aku harus menahan diri. Semua akan ada masanya. Lebih baik ikuti saja dulu ucapannya, supaya aku mencari tahu kebenaran ibu semua. Aku rindu dengan ibu Bang." Mbak Maya menangis. Tanya dia memperhatikan aku. "Aku teringat ibu Bang." "Oh iya, kenapa Bang Dullah kemari? Bang Dullah sekarang lebih sering main ke rumah ya sekarang. Apa kerjaan di perkilangan beres semua?" sendiriku. "Tadi ada urusan dengan Bi Eni," dalihnya. "Ya sudah, aku akan beristirahat di kamarku saja.
kataku sambil berlalu meninggalkan Bang Dullah di kamar ibu. Suara azan maghrib bergema di seluruh penjuru. Mas Tian benar, aku harus banyak mendekatkan diri pada Sang Halik. Ku ambil mukena putih dari dalam lemari yang tersimpan cukup lama. Aku meletakkannya di atas ranjang dan menyucikan diri dengan wudhu sebelum menghadap Tuhan. Ada rasa yang tak biasa ketika aku membasuh muka karena berniat melaksanakan kewajiban. Sejuk sekali dan hatiku bergetar. Mukena putih itu sudah melekat di badan. Aku membentangkan sajadah di atas lantai. Kulafazkan niat di dalam hati. Allahu Akbar. Bacaan sholat terhenti karena bunyi suara daun pintu yang dibanting kuat. Aku kembali melanjutkan bacaan hingga ruku. Tiba-tiba punggungku terasa berat. Aku mengabaikan semua keanehan yang terjadi hingga berakhir sholat. Astagfirullahaladzim, ucapku memejamkan mata setelah mengucapkan salam ke kiri dan melihat sosok menyeramkan. Pelan ku buka mata. Sosok tersebut sudah tidak ada. Sekarang malah berganti bau kemenyan dibakar. Dengan mukena yang masih kupakai, aku bangkit berjalan ke arah jendela kamar. Ku intip seseorang dari luar sana, tengah mengitari halaman rumah, seperti sedang menaburkan sesuatu. Tak lama tampak Bang Dullah membawa kain berwarna putih di tangannya dan diserahkan kepada seseorang yang mengenakan jaket hoodie. Aku tak begitu jelas melihat wajahnya. Yang kuyakini Bang Dullah pasti sedang melakukan ritual di rumahku. Tapi siapa orang yang bersamanya itu? Bang Dullah melihat ke arah jendela kamarku. Secepatnya aku menutup tirai, takut dia tahu jika aku sedang mengawasinya. Tiba-tiba lampu mati dengan sendirinya. Perasaanku mulai tak karuan. Takut hal sama seperti beberapa malam yang lalu terulang lagi. Aku meraba mencari ponsel yang lupa kuletakkan entah di mana. Au, pekiku saat tak sengaja menendang sudut ranjang yang terbuat dari kayu. Aku ngenteni kowe ing kene Cahayu. Njupuk urip miturut perjanjian. Getih sing milik ing awas sampean. Gawe aku teka jupuk sampean. Mrene Cahayu. Ayo karo aku, ibumu. Yang artinya, aku tunggu kamu di sini sayang. Mengambil hidup dengan kesepakatan. Darah yang mengalir di tubuhmu membuatku datang untuk membawamu. Kemari gadis cantik, ikut aku, ibumu. Aku menelan saliva ketika mendengar suara seseorang bersenandung di bilik sebelah. Iya, bilik milik ibu. Tubuhku terasa menggigil ketika daun pintu terbuka dengan sendirinya. Wanita bergaun panjang berdiri di ambang pintu dengan selendang putih lusuh di kepalanya. Sini sama ibu, peluk ibu. Perempuan berwujud menyeramkan dengan bola mata hitam melayang mendekatiku. Perempuan berwujud menyeramkan dengan bola mata hitam melayang mendekati aku dengan tawa cekikikan. Anehnya, tubuhku tak bisa digerakkan, mulutku terkunci rapat. Wajahnya dengan wajahku hanya berjarak 5 cm. Kami saling bersih tatap. Bau anyir yang menusuk rongga hidung
dan darah busuk yang menetes keluar dari mulutnya membuat isi perutku berontak, ingin keluar. Ya Allah, selamatkan aku, gumamku dalam hati sambil menitikkan air mata. Sosok itu terbang bagaikan asap, lalu menghilang seketika. Lampu kembali hidup. Aku berlari ke dalam kamar mandi, memuntahkan semua makanan yang sempat kumakan sore harinya. Kubuka mukena dan membasuh wajah. Aku memandangi cermin dengan pikiran kacau. Sudah kubilang, habisi saja Mbok Jani dan anaknya itu. Dek. Suara itu mirip Bang Dullah. Dia pasti sedang di depan pintu kamar mandi saat ini. Dengan siapa dia bicara? Tidak, tidak. Aku tidak mau mengotori tanganku. Kau santet saja dia. Mengerti? Sudahlah, aku sudah melakukan pekerjaanku. Jangan sampai Maya mencurigai kita. Secepatnya kau balik ke rumah ini. Astagfirullahaladzim. Aku beristighfar sambil mengelus dada. Kenapa Bang Dullah mengincar Mbok Jani dan Faizar? Apa karena mereka tahu sesuatu? Ternyata Bang Dullah sedang menelpon dengan seseorang. Kemudian suara di luar hening. Aku masih belum berani keluar. Takut dia akan berbuat yang tidak-tidak padaku. Sudah pasti dia mengira aku mendengar percakapannya. Biarlah aku di sini dulu. Sial! Teriaknya tiba-tiba sambil memukul daun pintu. Hampir saja aku berteriak karena kaget. Tapi spontan juga aku lekas menutup mulut dengan kedua tangan. Bikin perkara saja anak itu, teriaknya sambil terdengar suara derit langkah menjauhi kamar mandi. Aku harus menemui Mbok Jani dan juga Faizar sekarang juga. Jika tidak, entahlah, aku atau mereka akan sama-sama mati. Sebelumnya, aku tidak pernah ke rumah Mbok Jani selama dia bekerja di rumah kami. Yang ku tahu dia tinggal di kampung ini. Tapi di mana rumahnya? Kuhentikan laju motor di depan sebuah warung. Aku menanyakan rumah Mbok Jani pada pemilik warung dan juga beberapa orang yang sedang menongkrong. Mereka memberi petunjuk agar aku memasuki gang di depan sebuah masjid. Rumah Mbok Jani berada di paling ujung. Suasana sepi, banyak semak di sekitar rumah Mbok Jani yang berada di dekat lahan persawahan membuat aku sedikit takut. Bunyi binatang malam mengantarkan aku sampai ke depan pintu sebuah rumah yang terbuat dari bilik bambu. Tetangga yang paling dekat dengan rumah itu kira-kira berjarak 50 meter. Aku menarik napas sebelum mengetuk pintu dan mengucap salam pada pemilik rumah. Berkali-kali ku ketuk hingga seorang keluar dari dalam. Mataku berbinar menatapnya. Aku menghambur memeluk tubuh yang terlihat pendek dariku itu. Dia Mbok Jani. Ya Allah, Mbok, syukurlah tidak terjadi apa-apa, kataku mengusap-usap punggungnya. Iya Mbak, bagaimana kabar Mbak Maya? Aku menggelengkan kepala, lalu kembali memeluknya. Kenapa Mbak? Ternyata aku bukan anak kandung ibu ya Mbok. Makanya aku dijadikan tumbal, ucapku lirih. Jadi Mbak Maya sudah tahu. Mbok Jani melepaskan pelukanku darinya. Dia celingukan keluar, lalu menarik tanganku agar segera masuk ke dalam. Kakiku rasanya lemas kala melangkah masuk ke dalam rumah Mbok Jani yang lantainya masih beralaskan tanah.
Di sebuah dipan di ruang tamu kecil itu, Faizar dibaringkan dengan tangan masih berselang infus. Dia menatapku nanar. Aku semakin tak tega melihat keadaannya. Dia begini karena ingin membantuku. Entah ada perasaan yang lain selain iba pada dirinya, dan aku sendiri tak mengerti. Aku senang melihat kamu baik-baik saja, ucapnya. Maafkan aku, gara-gara aku, kamu jadi begini. Tidak, aku malah akan lebih sakit lagi jika melihat kamu dijadikan tumbal oleh mereka, ucap Faizar. Sakit? Kenapa? Jangan tanyakan kenapa aku begitu sakit melihatmu terluka, ucapnya lagi sambil meringis, berusaha untuk duduk. Sudahlah Faizar, biarkan Mbak Maya tenang. Jangan kamu buat dia berpikiran yang tidak-tidak. Maksud Mbok Jani apa? Tidak ada, Mbak. Mbok Jani melototi anaknya dengan tajam. Faizar hanya tertunduk diam. Aku semakin tidak mengerti maksud ucapannya. Mbok buatkan minum dulu ya. Mbok Jani berlalu ke dapur. Tinggal aku dan Faizar yang saling diam. Aku canggung ingin memulai bicara terlebih dahulu dengannya, walau sekedar berbasa-basi, atau memang aku yang tak pandai mencairkan suasana. Hingga Mbok Jani kembali pun membawakan segelas minuman untukku. Kami berdua hanyut dalam pemikiran masing-masing. Silakan diminum, Mbak. Iya, terima kasih, Mbok. Mbak, kenapa Mbak Maya bisa datang kemari malam-malam begini? Apa Bang Dullah dan Bi Eni tahu? Tidak, Mbok. Aku kesini mengkhawatirkan kalian. Kupikir apa yang kudengar sewaktu di rumah benar adanya, ternyata salah. Setidaknya aku bisa memastikan kalian baik-baik saja. Memangnya ada apa? Tanya Faizar berbalik badan menghadap kami berdua. Bang Dullah sedang berencana. Faizar menjerit memegang dadanya. Kenapa, Nak? Tanya Mbok Jani tersentak kaget. Dadaku sakit sekali, Bu. Teriaknya lagi. Faizar tiba-tiba muntah, mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Dia mengerang kesakitan. Tubuhnya menggeliat dengan kedua tangan memegang erat tepi dipan. Mbok Jani panik. Dia memintaku menunggui Faizar. Dia sendiri buru-buru keluar mencari pertolongan, katanya. Aku memangku kepala Faizar, berusaha menenangkannya. Dia malah tersenyum padaku sambil menahan kesakitan yang teramat sangat. Mai. Iya, ada apa? Kamu mau apa? Mau aku ambilkan sesuatu untukmu? Tanyaku cemas. Faizar meraih tanganku. Dia memeluk tanganku di dadanya. Sesekali bola matanya mendengak ke atas, semakin membuat aku tak menentu. Aku ingin mengatakan sesuatu. Aku takut tak sempat lagi, ucapnya menggenggam tanganku semakin erat. Kamu ngomong apa sih? Jangan berpikir macam-macam. Aku yakin kamu baik-baik saja, bentakku sambil terisak. Tubuhnya menyamping ke tepi ranjang. Dia memuntahkan darah di lantai. Disusul keluar dari mulutnya benda halus nan tajam seperti paku kecil dan jarum. Dia memeluk pinggangku erat. Ya Allah,
Apa yang harus kulakukan, Faizar? Kataku sambil menangis. Mana Mbok Jani belum kembali. Aku tak tahu kepada siapa ia meminta tolong. Apalagi fisiknya yang tidak muda lagi. Dia tak bisa berlari cepat. Bang Dullah, iya, ini sudah tentu ulahnya. Dia yang mengirim teluh pada Faizar. Pria itu tak main-main dengan ancamannya di telepon bersama seseorang tadi. Mai, lagi. Faizar memuntahkan darah segar bercampur beberapa paku. Mai, tolong ambilkan daun bidara di luar sana. Masukkan ke dalam gelas yang sudah berisi air. Aku sudah tidak tahan lagi. Terus aku harus apakan? Bacakan ayat kursi. Aku ingin meminumnya. Aku tidak tahu yang mana daunnya. Di samping rumah, dia tumbuh di dalam pot besar itu. Bergegas, kutinggalkan Faizar yang terus berteriak kesakitan untuk mencari daun bidara yang dipintanya. Setelah kudapatkan, segera kulakukan sesuai yang dikatakannya tadi. Aku menopang tubuhnya dari belakang, lalu memberinya minum dengan air bidara yang sudah kubacakan ayat kursi. Kembali kepalanya direbahkan di atas kakiku. Faizar meminta aku mengusap punggungnya sambil membaca ayat kursi. Lagi, dia muntahkan darah yang cukup banyak dan akhirnya tak sadarkan diri di pangkuanku. Faizar, bangun! Aku menepuk wajahnya pelan agar dia sadar. Faizar, bangunlah! Jangan membuat aku takut begini, kataku. Cepatlah Mbah, anakku sudah kesakitan. Terdengar suara Mbok Jani dari luar. Dia masuk ke dalam bersama seorang kakek tua. Tapi Mbok Jani dan si kakek tersebut heran melihat paku dan jarum kecil-kecil di lantai dilumuri darah segar. Mbok Jani menganga seraya tergopoh memeluk anaknya. Bangun Nang, ucapnya menggerakkan tubuh Faizar. Dia baru saja minum air bidara, kataku. Biar saya coba bangunkan dia, ucap kakek tersebut. Sang kakek hanya menatapku dalam-dalam. Dia melangkah mendekat, sehingga aku kebingungan dibuatnya. Jemarinya yang hampir dipenuhi batu akik menyuruhku minggir dari ranjang. Dia duduk di bawah kaki Faizar, memicingkan mata, lalu kedua telapak tangan ia satukan. Mulutnya komat-kamit, membaca sesuatu. Tak lama ia berdiri, mengusap tubuh Faizar, dari mulai pucuk kepala hingga ke telapak kaki. Faizar pun mengerjap, membuka matanya pelan. Aku baru bisa bernapas lega setelah melihat kejadian yang menimpanya. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.